Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat dan senantiasa bersyukur atas anugerah Tuhan dalam hidup Anda. Senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Di studio bersama saya sudah hadir Romo Bernardus Yosef Riki Maulana Baruwarso PR. Kita sapa Romo Riki lebih dulu. Apa kabar Romo Riki? Terima kasih, kabar baik Mbak Bey. Apa kabar? Puji Tuhan sehat Romo. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bagi Anda yang sedang tidak baik-baik saja, entah karena sakit penyakit atau berbagai kesulitan dalam hidup Anda, semoga sapaan Tuhan melalui bacaan liturgi pada hari ini, yakni dari Kitab Ulangan dan Injil Suci menurut Santo Matius, serta renungan yang akan dibawakan oleh Romo Riki yang kita dengar hari ini menguatkan dan meneguhkan iman Anda. Mari kita mulai acara ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Riki. Ya, terima kasih Mbak Bey. Para peserta, para pemirsa ORK yang terkasih, kita ingin mengawali perjumpaan kita, refleksi kita pada pagi hari ini dengan membuka hati terhadap sapaan Tuhan dan ingin menyapanya dengan doa kita. Marilah kita hening sejenak untuk memulai kesadaran kita akan kehadirannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kekal, arahkanlah hati kami kepadamu, agar selalu mencari yang perlu untuk keselamatan kami dan melaksanakan karya belas kasih, sehingga kami layak untuk memuji-Mu. Dengan pengantaran Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, sempurnalah hukum Tuhan dan menyegarkan jiwa. Benarlah kesaksian Tuhan, hikmat bagi orang sederhana. Bersama sang pemazmur, mari kita dengarkan bacaan dari Kitab Ulangan bab 26 ayat 16 sampai 19. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berbicara kepada bangsanya. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan, lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Pada hari ini engkau telah menerima janji dari Tuhan. Ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah, serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Dan pada hari ini pula, Tuhan telah menerima janji daripadamu bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa, seperti yang telah dijanjikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapanmu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil.
Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Waktu ini adalah waktu perkenanan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat sedemikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat sedemikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Riki, dari bacaan yang kita dengar dalam kitab Ulangan tadi, seperti bangsa Israel dibawa masuk ke dalam wilayah yang baru, agaknya kita hari ini juga diingatkan untuk mengikuti segala perintah Tuhan dengan setia, dengan segenap hati dan segenap jiwa. Romo, apa inspirasi iman yang hendak Romo bagikan kepada kami dari kitab Ulangan ini? Ya, Mbak Bei dan juga para pemirsa WRK yang terkasih, saya ingin juga mengajak Mbak Bei dan juga para pemirsa untuk mengingat kembali apa yang tadi saya doakan di dalam doa pembukaannya. Bunyinya demikian. Bapa yang kekal, arahkanlah hati kami kepadamu, agar selalu mencari yang perlu untuk keselamatan kami. Yang perlu, arahkanlah hati kita hanya kepada yang diperlukan untuk keselamatan. Dan saya rasa di dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Ulangan, pengalaman bangsa Israel, mereka mengalami pengalaman menerima hukum Allah itu sebagai sesuatu yang akan menyelamatkan mereka. Artinya mereka yakin bahwa mereka akan diselamatkan ketika mereka memang sungguh berpegang teguh pada apa yang menjadi peraturan dan ketentuan dari Allah. Ini jelas ya. Sehingga bisa dipahami mengapa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ya, itu selalu merujuknya pada apa yang tertulis di dalam Taurat dan tradisi, begitu ya. Ketika mereka ingin mengkritik Yesus, ya kan? Mengapa para pengikutmu tidak berpuasa? Ya kan? Sedangkan para pengikut Yohanes Pembaptis mereka berpuasa, ya kan? Mengapa engkau melakukan hal-hal yang sebetulnya dilarang selama di hari Sabat? Ya kan? Padahal kan hari Sabat adalah hari di mana kita semua harus melepaskan apa yang menjadi kebiasaan atau tugas-tugas kita. Gitu ya. Nah, ini bisa dipahami mengapa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berpikir demikian, karena
ya mereka ini berlandaskannya ya pada pengalaman tadi itu. Ya. Bagaimana aku bisa meyakinkan diriku bahwa aku dekat dengan Allah? Itu adalah ketika aku menjalankan apa yang menjadi ketentuan Allah. Ya. Jadi kalau aku setia, Ya. aku menjalani perintah Allah, maka aku yakin bahwa Allah itu dekat denganku. Dan Ya. sebaliknya, Ya. ketika aku tidak setia, aku tidak menjalankan peraturan-peraturan ketentuan dari Allah, maka aku akan jauh dari Ya. Allah. Betul. Nanti kita akan lihat bagaimana sebetulnya di dalam perjanjian baru, ya, terutama di dalam Injil, kedekatan ini, kedekatan antara Allah dengan umatnya itu coba dilampaui oleh Yesus, tidak hanya menjalankan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan, Ya. tetapi lebih daripada itu. Ya. Tapi nanti itu akan kita refleksikan bersama. Ya. Tetapi ya, buat saya menjadi penting juga bahwa tahap pertama supaya kita bisa dekat dengan Allah adalah ya tentu saja kita melakukan apa yang memang menjadi ketentuan dari Allah. Kita berpuasa, mengapa? Ya. Kita berpantang, kita berderma, kita berdoa. Ya. Karena tentu saja kita ingin menjaga kedekatan kita dengan Allah. Ya. Bahwa dengan puasa, pantang, dengan berderma, dengan berdoa, ya, dengan 3 hal ini, lantas kita bisa merasa yakin bahwa inilah yang kubutuhkan supaya aku bisa dekat dengan Allah. Tentu saja pertanyaannya kan lantas, ya bagaimana dengan diriku sendiri? Ya. Memang kalau kita lihat kan di gereja kita hukum puasa pantangnya mungkin tidak seketat dari saudari-saudara kita umat Muslim ya. Mereka begitu ketat ya. Tapi kan kita sepertinya kan sulit loh Romo. Sulit. Lebih sulit kalau diikuti. Betul. Tapi ya itulah ya. Semangat dari orang-orang Israel pada waktu itu adalah aku ingin dekat dengan Allah dengan melakukan apa yang menjadi ketentuan dan peraturan dari Allah. Tidak ada yang salah dengan itu, ya. Tetapi nanti tentu saja akan menjadi sesuatu yang sangat ekstrim ketika akhirnya semuanya dirujuknya hanya pada peraturan belaka. Ya, akhirnya kecenderungannya adalah ya aku melakukan sesuatu karena apa? Karena itu diwajibkan. Betul. Ya. Jadi itulah yang nanti akan diajak di dalam perjanjian baru, terutama Injil oleh Yesus sendiri. Ketika orang melakukan sesuatu, orang itu diajak untuk melampaui dari sekedar kewajiban. Mengapa aku harus berpuasa? Harus tahu mengapa aku harus berpuasa. Betul. Karena kerap kali ya kalau kita berbicara sekarang mengenai berpuasa, saya kerap kali berpikir demikian ya. Mungkin Bapak Ibu, para peserta, para pemirsa ya, mungkin bisa mengkritisi juga apa yang menjadi refleksi saya. Tapi refleksi saya demikian ya. Apakah puasa pantang atau masa puasa pantang itu adalah masa di mana kita itu memang harus menyiksa diri kita sedemikian rupa supaya Allah itu berbelas kasih kepada kita. Gitu ya. Jadi kan gambarannya seperti itu. Jadi masa puasa pantang itu saya kok merasa ya, itu seperti masa yang suram, ya, penuh kesedihan, kayaknya gelap sekali ya. Di pertobatan yang kita lakukan pada masa puasa pantang ini juga kayaknya didorong oleh ya itu ketakutan. Ya. Kalau aku nggak bertobat, nanti aku akan mendapatkan hukuman. Betul. Jadi masa puasa pantang, masa ini tuh lebih diwarnai oleh nuansa yang menakutkan, menyeramkan, kelam, suram gitu ya. Tapi saya merasa apakah memang demikian? Kalau Yesus datang ke dunia sudah menjadi pembebas, mengapa kita harus masih merasa ya tadi itu terbebani, ya. Merasa bahwa Allah itu pasti akan hukum kita ya kalau kita nggak bertobat ya. Sehingga saya merasa bahwa puasa pantang itu sebetulnya ya seperti tadi yang diucapkan di dalam doa pembukaan. Aku mencari yang perlu untuk keselamatan. Jadi di dalam berpuasa, sebetulnya aku dengan kebebasanku, aku memilih untuk berpuasa karena apa? Aku ingin mengkonsentrasikan segala pikiranku itu hanya kepada Allah. Betul. Jadi hal-hal yang lain, itu coba aku singkirkan terlebih dahulu, karena ini bisa mengganggu nanti. Betul. Ya. Sehingga dengan demikian, puasa adalah puasa, doa, derma, itu adalah sesuatu yang aku lakukan supaya apa? Supaya konsentrasiku itu bisa terarah hanya kepada Allah. Gitu. Sehingga
saya merasa ya nuansa gelap, ketakutan, penuh hukuman itu ya sebaiknya ya kita singkirkan gitu. Betul. Karena menurut saya kalau pertobatan kita itu hanya didorong oleh pengalaman ketakutan ya, atau rasa takut kita akan Allah, maka sebetulnya pertobatan kita itu bukan suatu pertobatan sejati menurut saya. Betul. Tapi semoga pertobatan kita ya, segala sesuatu yang kita lakukan untuk sebagai wujud dari pertobatan kita, puasa pantang, doa, derma, itu justru didorong oleh pengalaman akan Allah yang mencintai kita. Betul. Jadi cinta dari Allah itulah yang mendorong kita. Oh ya, saya pengen konsentrasi nih dengan Allah yang sudah mencintai saya. Betul. Ya dengan itu tadi, berpuasa, berpantang, berderma, berdoa, melakukan pertobatan, itu semua kuarahkan supaya apa? Supaya pengalamanku akan Allah yang mencintaiku itu semakin lebih jelas untukku. Ya Romo Riki, dan bukan suatu kebetulan ketika kitab ulangan ini diperdengarkan dalam masa pantang dan puasa selama 40 hari. Kita mendengar seakan-akan ada deklarasi Romo. Tadi sudah dikatakan bahwa Tuhan pada hari ini engkau telah menerima janji Tuhan, ia akan menjadi Allahmu. Lalu kemudian juga dan engkau pun akan hidup menurut jalannya. Juga dia menerima janji dari kita manusia bahwa kita akan menjadi umat kesayangannya. Karena itu betul seperti yang Romo Riki katakan, masa pantang dan puasa selama 40 hari masa pertobatan ini sebenarnya harus disambut dengan sukacita. Ada 365 hari yang kita miliki, cuma 40 hari harusnya dianggap sebagai suatu kesempatan tadi seperti Romo bilang dalam doa pembuka untuk mengarahkan diri kita kepada Bapa dan mencari keselamatan yang perlu untuk keselamatan kita ya Romo. Ya. Betul. Ya, saya setuju apa yang dikatakan oleh Bu Bey ya. Ya emang demikian karena ya dalam bacaan pertama tadi kan bahwa Allah nanti sudah menyatakan dirinya sebagai Allah yang mencintai, yang mengasihi. Dan dari bacaan pertama juga kita sudah mendapatkan pernyataan bahwa ya umat Israel juga berjanji untuk menjadi umat yang memang layak sebagai umat yang dikasihi oleh Allah. Jadi pengalaman kasih, pengalaman dicintai oleh Allah inilah yang ingin kita murnikan sebetulnya dalam masa pertobatan ini, dalam masa Prapaskah ini. Ya, baik Romo Riki, saya jadi teringat Romo Riki ini kan sehari-hari mendampingi para frater ya Romo. Betul. di rumah di seminari. Seminari. Nah, Romo dalam masa pantang dan puasa dan tobat selama 40 hari, biasanya apa yang dilakukan para frater dan Romo sebagai pamong mereka di sana? Ya, kami melakukan apa yang disebut sebagai pantang komunal, ya artinya kita sebagai suatu komunitas kita menyepakati apa yang bisa kita buat sebagai suatu ungkapan puasa pantang kita, ya. Tentu saja dengan derma dan juga dengan berdoa. Jadi misalnya para frater itu berinisiatif untuk menyisihkan sebagian dari kasnya. Jadi kami di seminari itu para frater itu punya kas, gitu ya, kas bersama. Nah, jadi akan mengambil sebagian dari kas itu dan akan digunakan untuk membeli takjil ya, untuk membeli takjil dan nanti takjil itu akan diberikan kepada orang-orang yang mereka jumpai di jalan. Gitu. Itu sebagai suatu wujud konkret. Ya tadi itulah ya, puasa pantang tapi sekaligus derma mereka ya, sebagai suatu komunitas. Tetapi tentu saja masing-masing juga punya puasa pantang pribadi ya. Ya itu saya lihat sendiri lah, bagaimana misalnya setiap hari Rabu dan Jumat itu ada beberapa yang lantas makan itu hanya 1 kali. Atau mungkin ya mereka makan 3 kali, tapi lantas saya lihat, karena saya juga mencermati kan, mengamati ya. Orang yang biasa ngambilnya banyak gitu ya. Nanti Rabu Jumat mereka itu akan ngambilnya tuh sedikit, separuhnya, bahkan mungkin seperempatnya gitu ya. Ya itu kan juga suatu ungkapan bahwa ya mereka ingin bersungguh-sungguh di dalam masa Prapaskah ini. Gitu. Luar biasa ya Romo ya. Nah Romo, terakhir apa yang hendak Romo ungkapkan bagikan kepada kami dari kitab ulangan ini, inspirasi apa dari pantang dan puasa yang perlu kita juga? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya hanya ingin menegaskan bahwa sama seperti bangsa Israel yang sudah mendapatkan deklarasi dari Allah
Allah yang mencintai, Allah yang mengasihi, Allah yang setia. Dan semoga pengalaman bangsa Israel inilah yang juga lantas menjadi inspirasi untuk kita orang-orang Kristiani, bahwa kita pun sudah mendapatkan pengalaman akan Allah yang Maha Kasih itu dari pembaptisan kita. Ketika kita dibaptis, dosa-dosa kita dihapuskan. Disitulah kita mengalami suatu pengalaman akan Allah yang memang mengasihi dan mencintai kita. Dan semoga masa pantang puasa ini adalah masa di mana ya kita ingat kembali itu. Allah itu sudah mencintai kita. Lantas apa yang mau aku perbuat? Di hadapan Allah yang Maha Kasih dan Maha Cinta ini. Baik, Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita renungkan apa saja yang sudah Romo Riki sampaikan tadi. Kita lihat bagaimana pantang dan puasa kita dalam masa 40 hari ini. Bila belum benar, maka arahkan ke arah yang lebih benar. Dan kita akan menyambutnya masa 40 hari Retret Agung ini dengan sukacita, bukan dengan hati yang gloomy atau keterpaksaan. Mari kita jeda sejenak dan tetaplah bersama kami karena sesaat lagi kami akan kembali. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Bernardus Yosef Riki Maulana Baruwarso, PR, dan saya Bernadette Esser. Bila Anda punya pertanyaan, hendak sharing iman, Anda bisa menghubungi kami melalui email dengan alamat orkkaj2021@gmail.com atau pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, mari kita lanjutkan perbincangan rohani kita. Romo Riki, dari Injil Suci menurut Matius ini, kita sering kali mendengarkan ini ya Romo, perintah Yesus dalam Injil ini mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya. Ini merupakan ajaran yang bagi sebagian besar dari kita sulit untuk dilakukan, Romo. Nah, apa inspirasi iman yang hendak Romo Riki bagikan kepada kami? Ya, sebelum kita mencoba merefleksikan bacaan Injil, saya juga ingin menarik kembali benang merah dari doa pembukaan kita yang mengajak kita untuk memfokuskan diri kepada hal-hal yang memang kita perlukan untuk keselamatan kita. Sekaligus juga hal keselamatan itu dibicarakan juga di dalam bacaan pertama. Bagaimana Allah meminta kepada bangsa Israel untuk setia terhadap peraturan dan ketentuan darinya, supaya relasi Allah manusia itu tetap terjaga. Tapi lantas di dalam bacaan Injil kita menemukan seperti suatu pemenuhannya. Bagaimana relasi antara Allah dengan manusia itu dijaga juga dan diwujud nyatakan dengan relasi kita dengan sesama. Jadi kalau kita lihat sebetulnya ada nuansa yang agak berbeda. Nuansa di dalam bacaan pertama itu lebih bicara mengenai aku, relasiku dengan Allah. Gitu. Tapi lantas di dalam bacaan Injil kita melihat bagaimana relasi itu lebih diperluas, dikembangkan, sehingga relasi Allah dengan manusia itu juga harus terrealisasi dengan relasiku dengan sesama. Itulah yang sebetulnya menjadi suatu, bisa dibilang kabar baik dari Yesus sendiri. Yesus tidak bicara mengenai sesuatu yang sangat abstrak gitu atau sesuatu yang sangat tertutup pokoknya ini hanya urusanku dengan Allah gitu kan. Tetapi dia membuka perspektif itu dan mengatakan bahwa relasiku dengan Allah itu harus terwujud atau perlu diwujudkan juga dengan relasiku dengan sesama. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi dia mengambil apa yang menjadi inti dari hukum Taurat dan dia juga memberikan suatu interpretasi baru terhadap hukum kasih itu. Makanya kalau tadi dikatakan bahwa hukum yang lama itu kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini menurut Yesus, bukankah musuhmu itu juga sesamamu? Kan? Kalau musuhmu itu adalah sesamamu, kasihlah juga sesamamu. Kasihlah juga musuhmu itu. Karena musuhmu itu adalah juga sesamamu. Suatu kabar baik yang tentu saja mungkin tidak mudah. Betul, Romo. Saya pernah berkhotbah mengenai hal ini. Saya mengatakan demikian. Bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus
untuk mencintai musuh, Ya. itu adalah sesuatu yang sangat masuk akal. Kita bayangkan saja, ketika kita pakai logika balas dendam, pokoknya. Ya. Karena saya sudah disakiti, maka saya harus menyakiti yang orang itu, ya. Jadi terus begitu terus. Ya. Lantas ini akan menjadi suatu lingkaran setan yang tanpa putus, ya. Menjadi suatu lingkaran kekerasan yang tiada henti. Gitu. Ya. Dan tentu saja itu akan sangat merugikan tidak hanya kita, tapi juga mungkin orang lain. Ya. Dan Yesus ingin memutus sebetulnya Ya. lingkaran setan ini, ya, lingkaran kekerasan ini. Tetapi tentu saja apa yang saya katakan ini mungkin tidak mudah untuk dilakukan. Ya. Sehingga ada waktu itu ketika saya selesai Ekaristi, ya, selesai menyampaikan butir-butir refleksi ini, lantas mengambil contohnya perang, ya kan? Itu bagaimana itu, Romo? Kalau misalnya negara kita dijajah, apakah lantas ya udah kita serahkan saja negara kita kepada para penjajah, gitu kan? Ya tentu saja maksudnya bukan demikian sih. Sebetulnya apa yang ingin disampaikan oleh Yesus itu bukan suatu, menurut saya ya, saya bisa salah tentu saja. Tapi apa yang saya yakini, kebebasan yang Yesus minta kepada kita bukan pertama-tama kebebasan politis, tetapi pertama-tama adalah suatu kebebasan hati sih. Kita kesadaran kita itu dibebaskan. Ya. Rasa benci kita itu akan dihilangkan dengan kebebasan itu. Jadi Yesus, gampangnya mungkin Yesus mengatakan begini, kalau kamu terus-terusan pakai logika balas dendam, ya, pokoknya saya akan membalas perlakuan yang setimpal yang saya terima kepada orang lain misalnya. Kalau terus itu yang dilakukan, ya, lantas bukankah kita itu menjadi tidak bebas? Betul. Kita terbelenggu oleh perasaan-perasaan dan rasa dendam itu. Dan belenggu itu kan akan membebani kita sendiri di dalam hidup kita. Makanya kalau kita mau bebas, ya tentu saja pertama-tama cara berpikir kita itulah yang harus kita bebaskan. Bagaimana caranya? Ya, Yesus sudah menunjukkan tadi itu Yesus. Dengan pesannya, dengan kabar baiknya. Betul, gitu. betul. Kasihilah sesamamu. Doakanlah musuhmu, kan? Mintalah berkat kepada mereka yang mengutukmu. Dengan demikian kita tuh dibebaskan sebetulnya. Tapi sekali lagi ya ini keputusan kita. Betul. Kita mau menjadi manusia bebas yang memang sudah dibebaskan oleh Yesus sendiri, atau sebetulnya kita lebih senang ya terus menjadi tawanan atau tahanan. Baik, Romo, memang kata kuncinya tadi kebebasan hati. Membebaskan, memutar atau mengubah cara berpikir kita. Tetapi memang harus diakui, Romo, bagaimana mungkin mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi orang yang pernah menipu kita, lalu memanfaatkan kebaikan kita, menghancurkan hidup kita, keluarga kita, karir kita. Itu secara logika juga mau diubah juga susah, Romo. Tetapi karena membayangkannya saja, mengasihi mereka yang begitu, membayangkannya saja sudah membuat hati kita penuh emosi, Romo. Tetapi ya itu tadi, Tuhan itu kalau kasih perintah memang sangat berbeda 180 derajat dari yang diajarkan dunia, Romo. Tetapi saya percaya bahwa ketika Yesus sendiri meminta kita sesuatu, berarti sesuatu itu mungkin dilakukan sebetulnya. Bukannya tidak mungkin sama sekali dilakukan. Tapi karena nggak mungkin Yesus meminta kita, tapi sekaligus dia tahu bahwa kita nggak akan bisa melakukan itu. Itu buat saya nggak masuk akal. Tapi ketika Yesus meminta sesuatu kepada kita untuk melakukan sesuatu, maka Yesus percaya dan Yesus yakin bahwa kita sebagai manusia sebetulnya bisa. Kita punya banyak contoh lah. Santo Yohanes Paulus II. Kita tahu dia ditembak. Ya. Oleh Mehmet Ali Aqsa, ya kan. Tapi apakah dia membalas menembak, menjelek-jelekan? Tidak. Dia datang, mengunjungi secara pribadi. Pers ada di luar, nggak bisa tahu apa yang diomongkan. Mereka berbicara berdua, dan akhirnya di situ kita lihat bahwa ada keterbukaan hati juga dari Mehmet Ali Aqsa. Ya buat saya di sini inilah contoh-contoh yang
untuk orang yang mungkin agak pesimis gitu ya, Iya. bahwa apa yang diminta oleh Yesus itu tidak akan mungkin, Romo, untuk dilakukan. Iya. Tapi kita kasih contoh aja, ini mungkin. Iya. Gitu. Bahwa ada ini. Iya. Kalau ada yang mengatakan, ya tentu saja Yohanes Paulus kedua bisa melakukan. Dia kan paus, dia kan santo. Tapi menurut saya, dia punya kemampuan itu pertama-tama memang karena, ya tadi itu ya, mungkin punya pengalaman atau dia menerima sebagai manusia yang sudah dibebaskan. Iya. Kalau dia, katakanlah beliau itu masih terus punya dendam ya, atau menyimpan rasa dendamnya itu, Iya. ya mungkin beliau terus akan terus di dalam hatinya akan terus menderita sih. Iya. Tapi kita lihat setidaknya sampai akhir hayatnya ya, walaupun beliau itu sakit, tapi ketika orang mendengarkan kata-katanya, melihat tindakannya, Iya. itu sukacita itu. Betul. Itu bukan suatu penderitaan yang kayaknya terpaksa harus ditanggung ya. Iya. Itu bukan suatu tindakan yang mencerminkan rasa dendam yang ada di dalam hati. Tapi saya melihatnya dan saya meyakini itu ada pengalaman pembebasan di situ. Betul. Ya, tadi Romo Riki mengatakan bahwa kalau Tuhan memberikan perintah bukan tidak mungkin dilakukan. Tuhan sendiri juga sudah menunjukkannya ya Romo. Ya. Ini sebentar lagi kalau kita mau memasuki Jumat Agung, ada seven last word tuh Romo yang kita akan mendengar bagaimana Tuhan mengampuni yang menganiaya ya kan Romo. Lalu kisah Santo Santa juga menunjukkan itu. Jadi memang benar seperti yang Romo Riki katakan bahwa tidak mungkin tidak dilakukan. Kuncinya juga mungkin memohon bantuan Roh Kudus ya Romo. Ya betul ya, kita selalu berdoa rahmat karunia Roh Kudus untuk memampukan kita ya tadi itu. Melihat apa yang kita perlukan untuk jalan keselamatan kita. Ya. Apa yang primer, apa yang sekunder dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya fokus kita itu terjaga. Ya. Bukannya berarti kita tidak boleh menambahkan yang sekunder tersier, bisa. Ya. Tapi kita harus tahu mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang tersier untuk keselamatan kita. Betul. Dan disinilah masa puasa pantang itu sebetulnya fungsinya lebih pada untuk itu, supaya kita bisa melihat, menyadari apa yang penting. Ya, Romo, ini juga sebenarnya perintah itu juga diminta Tuhan supaya kita sempurna. Karena Bapa sudah mengasihi kita tanpa pandang bulu siapa sih saya gitu kan, tetapi pengalaman akan Tuhan itu dia mencintai saya dengan apa adanya saya dengan segala macam kekurangan, dan itu yang ingin juga dibagikan. Seperti tadi Romo bilang, hubungan saya dengan Tuhan akan lebih bagus dan lebih sempurna untuk keselamatan diri saya jika itu bisa diwujud nyatakan dengan hubungan dengan sesama ya Romo. Ya, betul. Ya kerap kali kita juga mungkin dengar kata sempurna ini menjadi sangat alergi ya kan? Karena saya bilang, bagaimana mungkin kita sempurna? Betul. Manusia kan tempatnya salah ya kan? Tapi menurut saya kita juga harus bisa memahami kata sempurna ini dalam tradisi biblis juga ya. Apakah memang kesempurnaan di dalam kitab suci itu kita pahami sebagai sesuatu yang perfect tanpa ada noda sedikit pun begitu? Atau sebetulnya kesempurnaan itu adalah suatu upaya terus-menerus dengan jatuh bangun, tetapi aku menjaga fokusku. Apakah Yesus tidak pernah merasa dalam tanda kutip ragu? Di Taman Getsemani? Allahku, kalau kau bisa menyingkirkan cawan ini daripadaku, singkirkan. Artinya Yesus juga dalam ayat tertentu agak protes juga gitu kan. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Tapi pada akhirnya suatu penyerahan. Betul. Jadi ya kesempurnaan itu bukan tidak dipahami dalam bahasa keseharian, tanpa cacat, tanpa noda, gitu, tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi mungkin kesempurnaan yang dimaksudkan dari tradisi biblis ini adalah tadi menjaga fokus. Bahwa dengan jatuh bangunku, aku tetap ingin menjaga fokusku. Baik, ya sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih luar biasa. Renungan yang diberikan Romo Riki tadi ya, kita bisa menjadikan kasih sebagai ukuran kesempurnaan diri kita masing-masing, sebagaimana Allah mengasihi kita dengan sempurna. Jadi, apakah Anda hari ini mampu mendekati orang yang membenci Anda?
mendoakan mereka yang menganiaya. Mari kita coba wujud nyatakan itu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan menutupnya dengan doa penutup dan berkat dari Allah melalui Romo Riki. Ya, Mbak Bei dan juga para pemirsa ORK yang terkasih, kita ingin menutup refleksi kita pada pagi hari ini. Dan semoga refleksi-refleksi yang disampaikan sungguh menjadi dorongan bagi kita supaya kita bisa memaknai masa puasa pantang ini dengan lebih positif, penuh dengan sukacita, bukan dengan penuh ketakutan. Iya, sekarang marilah kita persiapkan hati kita untuk memohon berkat dan karunia-Nya melalui doa-doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, tunjukkanlah kemurahan-Mu senantiasa kepada kami yang telah Kau segarkan dengan sabda-Mu. Dampingilah kami yang telah dijiwai oleh sabda-Mu dengan penghiburan yang menyelamatkan. Semoga sabda-Mu ini menjadi pegangan kami, terutama selama masa Prapaskah ini, di mana kami menjalani puasa pantang, derma, dan berdoa. Semoga rahmat-Mu menuntun kami menjaga kejernihan hati dan pikiran kami akan pengalaman akan Dikau, Allah yang Maha Kasih. Semua ini kami serahkan kepadamu ya Tuhan, melalui perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga dan komunitas kita, rencana-rencana kita sepanjang hari ini, hal-hal baik yang akan kita lakukan, orang-orang yang kita jumpai, dan orang-orang yang senantiasa kita kasihi, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Saya Bernadette Esther dan Romo Riki. Kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Salam. Terima kasih Romo. Terima kasih, Mbak Bei.